Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Adi Yusira, NIM 2019 118. Saya dari Prodi PGSD FKIP UMK. Nah, kali ini kita akan membahas tentang perspektif global dalam visi sosiologi dan antropologi. Kita bahas dulu visi sosiologi. Nah, sebelumnya sosiologi itu apa sih? Nah, menurut Frank Hankins pada tahun 1982 di halaman 302, sosiologi adalah studi ilmiah tentang fenomena yang timbul akibat hubungan kelompok-kelompok umat manusia dan lingkungan manusia dalam hubungannya satu sama lain. Nah, dalam sosiologi ini, objek yang menjadi sorotan utamanya yaitu hubungan antar manusia, terutama dalam lingkungan yang terbentuk oleh manusia sendiri, atau yang disebut dengan lingkungan sosial. Nah, motif interaksi sosial ini sangat beragam dilandasi oleh tujuan tertentu. Contohnya, hubungan antara produsen dan konsumen yang dilandasi oleh motif ekonomi. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi. Interaksi secara langsung atau tatap muka dan tidak langsung melalui berbagai media yang semakin intensif, serta semakin meluas membawa perubahan sosial, kemajuan sosial yang berdampak luas terhadap opini, kecerdasan, nalar, dan wawasan manusia yang mengalaminya. Pengetahuan ilmu dan pengenalan teknologi yang terbawa oleh satu pihak kemudian diterima oleh pihak lain melalui berbagai media, berdampak luas terhadap tatanan sosial baik material maupun non-material. Nah, dari arus global dan interaksi sosial ini, baik langsung melalui media, tentu saja ada yang wajib diwaspadai. Pergaulan bebas, pemakaian obat terlarang, kebiasaan minum minuman keras, sadisme, dan semacamnya yang menjadi racun bagi kehidupan sosial. Akibat interaksi sosial yang makin intensif sampai ke tingkat global, menunjukkan perubahan sosial di masyarakat sampai ke proses modernisasi ini. Perubahan dan kemajuan yang positif meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya. Harus disyukuri juga, sedangkan yang berdampak negatif harus kita waspadai, bahkan secara aktif kita harus mencari alternatif pemecahannya. Sosiologi yang oleh Horton dan Hun pada tahun 1976 halaman 22 didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang kehidupan sosial umat manusia harus mengembangkan kemampuan perspektif global dalam menyimak masalah-masalah global yang mengancam kehidupan manusia. Nah, itu untuk visi sosiologi dalam perspektif global. Nah, selanjutnya yaitu visi antropologi dalam perspektif global. Nah, antropologi sendiri ini adalah ilmu yang mempelajari orang, dalam hal ini bentuk dan khas fisiknya, yaitu masyarakat dan budayanya, khususnya antropologi budaya yang dikemukakan oleh Concharingat pada tahun 1990 di halaman 11-12 dikatakan sebagai pengganti ilmu budaya, merupakan studi tentang manusia dan kebudayaannya. Sedangkan oleh E.A. Hobel pada tahun 1982 halaman 12 didefinisikan sebagai studi tentang manusia dengan pekerjaannya lebih menitik beratkan kepada kebudayaannya sebagai pengembangan akal pikiran manusia. Nah, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global, dan yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nah, sudut pandang antropologi ini dalam perspektif global ini terarah pada keberadaan dan perkembangan budaya dengan kebudayaan dalam konteks global, yang artinya mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan satu sama lain, terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nah, sudut pandang antropologi terhadap perspektif global berarti mengamati, menghayati, dan memprediksi perkembangan kebudayaan secara menyeluruh, yang aspek-aspek serta unsur-unsurnya itu berkaitan dengan satu sama lain,
terintegrasi dalam kehidupan manusia. Nah, secara perspektif, meningkatkan pendapatan masyarakat ekonomi yaitu terkait dengan peningkatan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan dirinya menggunakan peralatan mengolah sumber daya atau budaya. Nah, hal itu tidak dapat dilepaskan dari pendidikan yang didapatkan atau diperolehnya dalam ini budaya ya. Dalam arti yang seluas-luasnya yaitu berupa formal, non-formal, dan informal. Nah, antropologi ini akan terus berkembang sampai sekarang pada akhirnya berada pada masa globalisasi ini. Nah, pada dasarnya, antropologi tidak terbatas dari suatu nilai, akan tetapi dengan globalisasi yang menganggap dunia tanpa batas akan sangat berpengaruh. Di sisi lain, perspektif global jika dikaitkan dengan antropologi mempunyai dampak positif bagi kekayaan khasanah budaya suatu bangsa, serta globalisasi juga dapat mempercepat pola kehidupan bahasa. Misalnya, melahirkan peranata-peranata atau lembaga-lembaga sosial baru seperti lembaga swadaya masyarakat atau LSM, organisasi profesi di pasar modal. Nah, perkembangan pakaian seni dan ilmu pengetahuan turut meramaikan kehidupan masyarakat. Nah, akan tetapi tidak bisa dipungkiri juga dalam bidang sosial dan budaya menimbulkan dampak negatif dari globalisasi. Antara lain yaitu dalam meningkatkan individualisme, perubahan pada pola kerja, dan terjadinya pergeseran nilai kehidupan dalam bermasyarakat. Saat ini di kalangan generasi muda banyak yang seperti kehilangan jati dirinya. Mereka berlomba-lomba meniru gaya hidup ala barat yang tidak cocok jika diterapkan di Indonesia. Nah, seperti berganti-ganti pasangan, konsumtif, dan hedonisme tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara kita. Untuk itu, sebagai generasi muda penerus bangsa, kita harus menyadari keberadaan nilai-nilai yang masih berlaku di negara kita. Kita harus pandai dalam menyeleksi budaya asing yang masuk ke negara kita. Jika budaya asing tersebut sesuai dengan kepribadian bangsa kita, yang berdasarkan Pancasila, kita berusaha bersifat terbuka dan menerima kebudayaan tersebut. Akan tetapi jika tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita harus bersuara lantang untuk menolaknya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan terkait visi sosiologi dan visi antropologi dalam perspektif global. Mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.